أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Minyak wangi yang kita harus pakai seperti apa? Karena minyak wangi yang ada di sekitar kita, minyak wanginya pakai alkohol. Setiap kita harus gimana? Atau minyak wangi seperti apa yang harus dipakai? Boleh saja walaupun minyak wangi beralkohol, karena alkohol sudah pernah saya jelaskan najisnya secara makna. Dia najis di zatnya, tidak menajiskan. Diambil daripada riwayat sahih menjelaskan tentang pengharaman khamr. Al-Maidah kalau salah ayat 90 menjelaskan masalah itu. Yang jelas Allah SWT pada saat menurunkan pengharaman khamr, para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka dan membasahi tubuh-tubuh mereka, baju-baju mereka, dan seluruh jalan Madinah penuh dengan khamr. Ya, karena pengharaman turun dan mereka saling mengingatkan Allah telah mengharamkan khamr. Kemudian azan sholat, lalu kemudian mereka sholat tanpa membersihkan baju mereka. Maka ulama mengatakan kalau penggunaan alkohol sifatnya eksternal tubuh, misal untuk membersihkan luka, pakai semprotan minyak wangi, segala itu tidak ada masalah. Apalagi dia begitu kena udara, dia nguap sendiri kan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang masalah kalau diminum, karena dia memabukkan, nah itu berbeda hukumnya. Kalau misalnya antum juga masih ragu dan mau pakai minyak wangi yang tanpa alkohol, tidak ada masalah, banyak dijual kok tanpa alkohol. Yang penting jangan tinggalkan minyak wangi. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik minyak wangi laki-laki yang lembut warnanya, keras baunya. Memang nyengat laki-laki itu dianjurkan. Dan kita tahu di hari Jumat kita dianjurkan pakai, ya. Nabi SAW sering pakai setiap hari kalau bersih dicabut, dipasang gigi palsu, hanya karena gigi palsunya emas misalnya. Ada orang begitu kan ya? Giginya mah apa masalah, tapi mau ditunjukkan kekayaannya, supaya kalau senyum emas mungkin. Ini kekurangan tempat penyimpanan emas. Entah kenapa dipakai, tapi ini contoh. Kalau memang dia dalam arti kata mempercantik di sini, memang ompong, memang rusak, harus dicabut, diganti, nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Wanita boleh menindih telinganya dengan anting. Apakah boleh menindih bagian tubuh lainnya selain telinga dengan tujuan untuk mempercantik diri? Tentu saja kalau itu adalah tempat yang layak untuk ditindih dan memang tidak ada menyuruh, ada masalah. Sebagian ulama mengatakan minus matanya. Kalau untuk suami boleh. Untuk suami nggak ada masalah karena memperindah saja. Dia bukan mencabut matanya, gitu kan? Ya, karena ada ulama yang mengatakan begini, waktu membahas masalah softline, kalau softline yang dipakai sifatnya dipakai saja, dia dibuka setiap saat dan mata alaminya tidak terganggu, itu biasa, tidak ada masalah. Kan ada orang yang sengaja operasi mata mengubah warna yang abadi, gitu kan? Nah, ini yang dibahas, tidak boleh, ini mengubah ciptaan Allah. Allah sudah kasih mata coklat, ya sudah coklat, hitam ya hitam, nggak usah diubah. Tapi softline hanya sekedar mempercantik saja, gitu kan? Dalam arti kata dia memperlihatkan, itu pun hanya sama suaminya. Ya, ini baru dibolehkan. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau dia maksudkan adalah dia pakai jalan, pamer sama orang, ini nggak boleh. Malah menjadi fitnah yang besar. Apakah pacar Cina termasuk tato? Ya. Doakan saya segera menikah tahun ini atau tahun depan. Ini akhwat yang nanya. Sudah mulai lagi lintas alam nih ceritanya. Tadinya ikhwas saja minta nikah, sekarang akhwat juga rupanya. Saya tidak tahu pacar Cina ini. Yang saya tahu memang ada pacar yang dijual-jual di Timur Tengah ada. Karena itu dari India, dari Timur Tengah ada. Ya, ini semua Allah alam yang saya tahu tidak ada masalah. Apa hukumnya nindi dan masuk ke dalam kategori apa, dan apakah taubat saya diampuni apabila telah meninggalkannya? Yang saya tahu kalau memang dia perempuan, tadi kita sudah jelaskan ya, kalau sifatnya memang di telinga normal saja di tempat-tempat yang dibolehkan, dan termasuk para sahabat dalam memperindah diri mereka kaum wanita, mereka meletakkan perhiasan di kaki. Jadi meletakkan gelang selain di tangan, di kaki. Kalau laki-laki tentu ini dosa, nggak boleh menyerupai wanita, gitu kan? Tidak perlu rusak, laki-laki nggak usah merusak, teman-teman. Allah sudah kasih antum jenggot, antum dikasih kumis, kasih rambut, sudah cukup, itu sudah gagah, masya Allah. Nggak usah pakai anting-anting aneh. Bagaimana dengan wanita yang pakai sepatu hak tinggi? Termasuk dosa besar juga.
yang kayak demikian, dan bagaimana jika hukumnya saya menjual sepatu yang haknya tinggi. Tentu saja ini dilihat keadaannya. Kalau sepatu itu normal saja, dalam arti kata memang sepatu itu memang sudah umum, orang pakai begitu dan dia terbiasa pakai dan masih normal, dalam arti kata tingginya itu adalah tinggi-tinggi normal, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau masuk dalam hal yang tinggi sekali sehingga akhirnya terjadi manipulasi seakan-akan dia orang tinggi padahal dia pendek, ini nggak boleh nih, ya, menipu ini, nggak boleh menipu di sini. Apalagi pada saat mau dilamar sengaja pakai sepatu tinggi, ya. Begitu setelah akad nikah ternyata pendek.